Assalamualaikum Sobat Football United. Wow, pertandingan antara Manchester United menghadapi Arsenal menurut gue di luar dugaan ya. Manchester United nyaris bahkan mendapatkan 3 poin 3 angka kalau tendangan dari Bruno Fernandes yang sempat diblok oleh David Raya itu tidak diusir dalam tanda kutip di depan gawang yang menurut gue itu bisa saja terjadi gol ya, karena David Raya praktis setelah menepis tendangan tersebut mati langkah, tapi pemain Arsenal masih ada yang berhasil menyapu bola. Ada Toby Collier sebenarnya sekitar 1-2 langkah di dekat kejadian bola tersebut, tapi ya tidak cukup dekat ya untuk bisa mendorong bola masuk ke gawang Arsenal. Hasil akhir seri, tapi seperti gue katakan ini sebenarnya di luar dugaan, karena di preview gue katakan Manchester United ini dibandingkan dengan Arsenal ya, mereka memiliki motivasi yang lebih besar. Mereka berusaha terus untuk menempel pimpinan klasemen, sementara Liverpool mereka baru saja mencetak 7 gol di Champions League menghadapi PSV Eindhoven. Lalu bagaimana kedalaman skuad misalnya dari Manchester United dan juga Arsenal yang berbanding sangat jauh menjadi modal berharga sebenarnya bagi pasukan Mikel Arteta untuk lebih diunggulkan. Dan kalau dilihat memang banyak pembahasan mengunggulkan Arsenal, dan menurut gue itu sangat wajar. Tapi bagaimana tadi penampilan dari Manchester United, strategi dari Ruben Amorim, gue juga akan berbicara terkait dengan strategi. Gue juga akan berbicara nanti terkait dengan Bruno Fernandes, tapi review pertandingan kali ini gue ingin awali dengan demo Glazer out. Jadi sebelum pertandingan, kurang lebih sekitar 2,5 jam sebelum pertandingan, ada demonstrasi, ada protes yang dilakukan oleh fans Manchester United di Manchester ya. Mereka melakukan demonstrasi dengan cara berjalan dan diikuti oleh sangat banyak, kabarnya ribuan ya, dengan banyak sekali pesan-pesan. Artinya mereka protes kepemilikan Manchester United oleh Glazer, oleh Ineos yang memang dianggap bermasalah, dianggap tidak sesuai dengan harapan dan juga keinginan. Dan menurut gue sangat wajar, gue pun juga seperti itu. Tujuan dari demonstrasi ini menurut gue secara ringan amatiran untuk mendapatkan exposure ya, bagaimana memang supporter ataupun fans ini tidak sejalan dengan pemilik dari Manchester United seperti yang sudah-sudah. Artinya apa? Belum ada perbaikan, atau bahkan mungkin bisa jadi kemunduran itu terus berlanjut ya, dibandingkan dengan era sebelumnya. Ini masih terus kurang lebih sama saja, kalau tidak justru malah tambah lebih buruk. Oke. Gua mulai reviewnya ini dari squad yang tipis antara Manchester United dan juga Arsenal. Tadi gue sudah bahas sedikit di awal bagaimana memang terutama di bangku cadangan, bahkan di lini belakang dari Manchester United ini hanya Leny Yoro, Victor Lindelof dan juga Matthijs de Ligt. Praktis hanya itu saja pemain seniornya. Harry Maguire cedera. Andre Onana memiliki 2 backup kiper muda di bangku cadangan. Lalu Casemiro serta Christian Eriksen ditampilkan di lini tengah, karena memang yang biasanya ditampilkan Kobbie Mainoo, Ugarte ini tidak tersedia. Patrick Dorgu absen karena kartu merah. Diogo Dalot yang menempati posisi back kiri yang menurut gue dia juga tampil cukup bagus ya di posisi tersebut. Lalu juga di kanan, wing back kanan ditempati oleh Noussair Mazraoui. Manchester United di awal ataupun di sebagian besar, bahkan dimulai dari awal pertandingan, bahkan ini sudah langsung ditekan oleh Arsenal. Dan menurut gua Arsenal cukup mudah sebenarnya masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Manchester United, khususnya kotak penalti dari Manchester United. Sempat ada beberapa kesempatan yang dimiliki oleh Arsenal, tapi kualitasnya menurut gue tidak cukup bagus. Manchester United di sisi lain juga sempat ada beberapa kesempatan melakukan transisi counter attack, tapi Arsenal di babak pertama terutama ini juga cepat dalam melakukan transisi, sehingga mereka juga cepat menutup ruang-ruang yang mereka tinggalkan ketika mereka menyerang ya. Lalu juga bagaimana kualitas, sekali lagi kualitas Manchester United di sepertiga akhir nih, keputusan lalu juga shooting, lalu juga end passing ini nggak bagus. Arsenal ini juga walaupun mereka lebih banyak menekan possession, mereka susah untuk bisa leluasa mendapatkan ruang shooting. Kenapa?
karena Manchester United bertahan lebih dalam di daerah pertahanannya sendiri, terutama di sepertiga akhir ini betul-betul menyulitkan Arsenal ya untuk bisa mengeksekusi kesempatan atau melakukan shooting dengan bebas. Di samping juga menurut gua ya lini depan Arsenal di babak pertama tidak begitu tajam sehingga peluangnya pun juga tidak banyak. Ada serangan balik ya di babak pertama di mendekati menit-menit akhir. Lalu Garnacho dijatuhkan oleh Trossard. Menurut gue inisiatif yang bagus, keberanian, kecepatan untuk melakukan penetrasi dari Garnacho. Ini menyulitkan ya Arsenal, walaupun kadang ada beberapa keputusan akhirnya tidak bagus. Tapi diawali dari free kick itu Bruno Fernandes. Fantastis. Bruno Fernandes melakukan atau ya mengeksekusi tendangan bebas itu dengan perfect, dengan sempurna. Timingnya pun juga demikian, momentumnya juga iya. Di penghujung babak pertama 1-0. Dan di sini gue ingin berbicara terkait dengan Bruno Fernandes. Bermain tadi menurut gue Bruno Fernandes menjadi inspirasi betul di atas lapangan. Dan sejauh ini bagaimana kontribusi dari Bruno Fernandes di musim Manchester United yang hancur berantakan. Dan gue tidak bisa bayangkan Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Di sini bukannya gue ingin membela Bruno Fernandes seperti apa, enggak. Fakta bahwa dia adalah kapten. Dia merupakan salah satu pemain terpenting di atas lapangan. Dia kontribusinya salah satu yang tertinggi. Dia kerja kerasnya, etos kerjanya juga salah satu yang tertinggi. Luar biasa, fantastis. Bahkan gue sempat mendapatkan meme ya di Twitter. Kurang lebih seperti ini, Bruno Fernandes tuh disuruh apa saja ya. Ketika Ruben Amorim mengatakan dia membutuhkan Bruno di pertahanan, Bruno akan mengatakan siap bos. Ketika Ruben Amorim menginginkan Bruno Fernandes di lini tengah, Bruno mengatakan siap bos. Ingin Bruno ada di sisi penyerangan, memberikan kontribusi di penyerangan ya, gol maupun assist, Bruno juga mengatakan siap bos. Dan itu dilakukan menurut gue lumayan konsisten di musim ini. Di musim yang Manchester United sekali lagi ya, ini sepak bola permainan tim, harus dipahami juga bahwa sepak bolanya permainan tim. Artinya kalau ada satu pemain menonjol, yang lainnya juga tidak bagus ya, susah juga untuk berkembang. Dan menurut gue Bruno Fernandes di musim yang buruk ini tetap menjadi inspirasi, tetap kontribusinya luar biasa bagi Manchester United. Dan ini selalu membuat gue akhirnya bingung. Bingung kenapa? Karena ketika gue baca kolom komentar misalnya ya, ada beberapa yang mengatakan Bruno ini egois, Bruno ini bahkan pengkhianat, apalah segala macam. Gue nggak ngerti ini bisa dari mana gitu loh. Mungkin lebih baik belajar dulu mungkin ya. Menurut gue seperti itu. Karena dari apa yang gue cerna gitu terkait dengan penampilan Bruno, dan juga gue baca misalnya komentar-komentar dari pandit, dari media, dari Ruben Amorim pun juga seperti itu. Kok kayaknya bertolak belakang gitu ya dengan yang mengatakan Bruno seperti ini dan seperti itu. Jadi gue berpikir, oh ini apa yang salah gitu. Jadi ya mungkin ada baiknya diambil sumber yang lebih kredibel mungkin menurut gue, yang mungkin mengatakan Bruno ini egois atau seperti apa. Karena ya kalau dia egois tidak akan seperti ini sih. Tidak akan memberikan kontribusi berupa key passes yang banyak, berupa chances created yang banyak ya, lari dia, covering dia segala macam, dan ujung-ujungnya kontribusi berupa gol. Dia bukan penyerang, tapi kontribusi golnya juga cukup salah satu yang tertinggi bahkan bagi Manchester United. Dan sekali lagi gue tidak bisa membayangkan Manchester United di musim berantakan ini ya tanpa seorang Bruno Fernandes. Dan dia hampir selalu tersedia nih di squad, jarang banget absennya. Ini juga merupakan salah satu faktor yang luar biasa. Dan lanjut lagi ya, di penghujung babak pertama sempat ada momentum counter attack, tapi digagalkan oleh wasit. Itu gue gak ngerti wasit. Oke, itu waktu sudah habis, tapi menurut gue ya itu kalau Joshua Zirkzee tadi sempat ingin marah, tapi ditahan oleh Bruno Fernandes. Lalu masuk ke babak kedua, Manchester United tetap bertahan secara dalam, mengandalkan transisi, dan sempat mendapatkan peluang-peluang yang bagus. Ada crossing dari Diogo Dalot ke Mazraoui, crossing yang luar biasa, finishing yang luar biasa. Tapi David Raya di babak kedua tadi ini tampil sangat luar biasa, melakukan save di sana. Lalu juga ada shot jarak dekat dari Joshua Zirkzee, masih belum berhasil ya. Dan Arsenal tetap melakukan penyerangan, melakukan possession ya, alirkan bola dari kiri ke kanan dengan cepat, tapi mereka sulit karena ketatnya
pertahanan dari Manchester United. Dan menurut gue ini pasti membuat frustrasi. Lama-kelamaan ini akan membuat frustrasi di atas lapangan. Tapi di sisi lain, ini juga menguras fisik dari dari pemain Manchester United dengan permainan seperti ini. Bertahan itu juga sangat melelahkan. Dan dari situ tadi gue berpikir, wah ini Manchester United di menit ke-75 ke atas mungkin akan kesulitan karena fisik sudah mulai terkuras, situasi skuad ya, kedalaman di bangku cadangan ini tidak bagus. Jadi gue pikir di menit ke-75 ke atas ini faktor fisik yang akan memegang kendali. Dan ya di menit ke-74, 1 menit sebelum menit ke-75 ya, ada situasi yang menurut gue fokus agak kurang di situ. Dan Declan Rice mampu menyamakan kedudukan 1-1. Dia bisa mendapatkan ruangan. Dan ini merupakan penyakit lagi bagi lini belakang Manchester United yang tidak memperhatikan pergerakan dari pemain, hanya lebih fokus ke bola ya, walaupun pemain Manchester United banyak di kotak penalti. Eksekusi dari Declan Rice juga fantastis, luar biasa. Andre Onana tidak bisa melakukan banyak ya, karena memang bolanya juga sangat tajam ke pojok. Dan akhirnya 1-1. Setelah situasi 1-1 tadi gue berpikir, oke, seperti biasa nih, setelah Manchester United kebobolan, apa reaksi pemain di atas lapangan? Mereka tampil bagus di babak kedua, tapi mereka kebobolan 1-1. Situasi fisik juga sudah mulai menurun. Akankah mereka, seperti apa karakter? Apakah mereka akan bertahan atau seperti apa? Ternyata luar biasa. Makin akhir, Manchester United ini makin berbahaya. Rasmus Højlund yang dimasukkan sebagai pemain pengganti memiliki 2 peluang berbahaya. Satu diawali dari pressing Casemiro ya. Ya sudah 1-on-1 tapi agak sedikit dia melakukan terlambat melakukan eksekusi. Declan Rice momentumnya pas sekali melakukan tackling dari belakang. Situasi momentum yang luar biasa menurut gue di situ. Lalu ada juga crossing dari Toby Collier yang eksekusi dari Rasmus Højlund masih bisa dibelokkan oleh pemain belakang dari Arsenal. Tidak beruntung menurut gue seorang Rasmus Højlund yang tampil sebenarnya di babak kedua dan dia langsung memberikan ancaman demi ancaman bagi lini belakang Arsenal. Kuncinya menurut gue sebenarnya apa yang terjadi di 15 menit terakhir itu ada pada pressing tinggi yang rapi, yang ketat. Padahal dalam tanda kutip harusnya fisik Manchester United sudah turun. Tapi mereka luar biasa, semangat juangnya, karakternya keluar semua. Dan puncaknya menurut gue adalah di peluang akhir dari Bruno Fernandes. Itu ada kerja keras dari seorang Garnacho yang mencari bola, yang mengejar terus di sisi kanan. Lalu selanjutnya pun juga seperti itu, pemain-pemain yang ada semua bekerja sama di sana sampai dengan eksekusi dari Bruno Fernandes yang di-save dari David Raya. Yes, itu tidak gol, tapi menurut gua itu berarti banyak. Berarti apa? Fisik dari pemain Manchester United ini mereka dorong terus sampai dengan periode akhir pertandingan. Lalu karakter pemain juga, mereka tahu yang mereka hadapi adalah tim papan atas yang sedang dalam perburuan gelar juara. Mereka sendiri tercecer di peringkat sekian belas ya, tapi mereka tidak gentar. Skuad kedalaman juga sangat tipis sekali, tapi mereka terus melakukan usaha sampai dengan detik-detik periode akhir. Ini menunjukkan sebenarnya karakter yang luar biasa. Dan tadi gue sebutkan di awal ya, bagaimana taktik dari Ruben Amorim. Menurut gue di pertandingan ini nampak dia bermain pragmatis tapi oke ya. Maksud gue oke begini. Dia tidak merubah sistem formasi 3 center back, tapi dia lebih memilih untuk pemain Manchester United tampil bertahan lebih dalam daripada bermain misalnya ya man to man marking. Dia punya banyak opsi sebenarnya, tapi yang diambil adalah opsi seperti ini. Dan ini menyulitkan Arsenal untuk bisa berkembang. Dan dia juga jeli dalam menempatkan pemain-pemain yang bisa secara bagus melakukan transisi counter attack. Baik pemain yang memberikan umpan, pergerakan juga ya, dan juga pemain dengan kecepatan, misalnya dengan Garnacho. Lalu bagaimana juga tadi dia menempatkan sering sekali Nocer Mazraoui ini inverted ke tengah, menambah daya serang ya. Memang ada konsekuensinya, yaitu adalah fisik ini pasti terkuras banget ya. Tapi dengan perhitungan yang tepat, strategi tadi menurut gue juga sangat tepat diturunkan oleh Ruben Amorim. Fantastis pertandingan tadi, seri tapi seru. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.